Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini dan di video kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang etika berbisnis. Tujuan dari pengajaran ini yaitu menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik. Kemudian tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika baik dari relasi internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Menjadi wirausaha bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Apakah bisnis Anda real atau fiktif, atau spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan? Apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda? Kemudian itu pertanyaan yang perlu direnungkan oleh calon wirausaha. Yang pertama, apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Yang kedua, apa yang dilakukan orang agar dia menjadi kaya? Yang ketiga itu, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Yang keempat, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangun karakter dan milikilah reputasi. Reputasi menggantikan yaitu apa yang diucapkan para pelayan di sisi jenazah kita. Kemudian karakter itu apa yang diucapkan malaikat hadapan Tuhan tentang kita. Bagaimana berbisnis dengan etis? Yang pertama itu berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mentaati tata nilai. Yang ketiga itu walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Kemudian pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Yang pertama, usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Kemudian perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari yaitu orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Kemudian menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Kemudian bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Kemudian apakah itu etika? Yang poin pertama itu suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Kemudian etika memberikan petunjuk atau tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut The World Book Encyclopedia tahun 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Oleh karena itu, selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut dan lihatlah apa yang Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Maxwell 1982. Di sini apa yang saya katakan? Saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Dan apa yang saya lakukan? Saya akan tiba tepat waktu. Apa yang mereka kerjakan? Itu mereka datang tepat waktu. Di sini apa yang saya katakan? Bersikaplah positif. Dan apa yang akan saya lakukan? Saya menunjukkan sikap positif. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Mereka akan berperilaku positif. Kemudian apa yang saya katakan? Di sini adalah utamakan pelanggan. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya mendahulukan konsumen. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mengutamakan konsumen. Dan sekarang, apa jadinya kalau hal yang saya lakukan itu berbeda dengan yang saya ucapkan seperti berikut? Yang pertama, apa yang saya katakan? Datanglah ke kantor tepat waktu. Dan apa yang saya lakukan? Saya selalu terlambat. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Beberapa karyawan akan tepat waktu dan yang lainnya tidak.
Kemudian apa yang saya katakan? Saya katakan pada karyawan bersikaplah positif. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya menjalankan perilaku negatif. Dan apa yang mereka kerjakan? Hanya beberapa orang yang positif, selebihnya berperilaku negatif. Dan yang terakhir, apa yang saya katakan? Utamakanlah pelanggan. Dan apa yang saya lakukan? Saya mengutamakan diri saya sendiri. Dan apa yang mereka kerjakan? Hanya beberapa orang yang mendahulukan pelanggan dan selebihnya tidak. Peter Questenbaum tahun 2002 memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama dengan cara janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Kemudian melayani sesama juga berarti Anda melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain atau another person point of view dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Kemudian seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Kemudian melayani sesama juga berarti Anda menjadi seseorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain atau karyawan. Yang terakhir ini adalah tips. Yang pertama, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Kemudian yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Kemudian berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Kemudian jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Dan yang terakhir, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.